Naya, sudah berapa kali Mama bilang sama kamu, jangan pernah jatuh cinta sama anak orang kaya. Jangan pukul perut saya, Mama. Kamu menganggap saya tidak peduli dengan anak saya? Iya. Tapi cinta saya kepada Iman dan cinta Iman kepada saya, itu yang memberi saya hak, Om. Hak untuk mencari Iman sampai dapat. Kayaknya kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kalau lu nekat mampus, wajar. Jangan tinggalkan dia. Sadar. Kenapa jadi begini? Woi, bangun dong. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Saya ke kelas dulu ya. Ups. Aduh. Udah, maaf. Oh, bentar. Halo? Ini punya kamu. Halo? Halo, Pak Arwan. Istri Anda kondisinya kritis, Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah cahayamu ya Allah, agar aku mampu menghadapi segala cobaan dari-Mu ya Allah. Silakan dulu. Kamu hari ini kelihatan cantik sekali. Terima kasih atas pujiannya. Bangsat, dia belum tahu siapa gua. Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa istri kamu. Ya, terima kasih. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu punya istri? Naya, untuk membantu saya lebih mengenal papa kamu aja kamu nggak punya waktu. Padahal itu alasan saya ada di Jakarta. Sekarang kamu mana ada waktu untuk mendengarkan masalah kehidupan saya? Tapi sekarang saya punya waktu kok, Ar, kalau kamu ingin cerita. Oke. Satu-satunya yang saya miliki dan memiliki saya di dunia ini cuma Nandra, istri saya. Dan saya sangat mencintainya. Sejak kapan dia sakit? Sudah cukup lama. Dan kamu rela meninggalkan dia hanya untuk menulis tentang papa? Saya punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Dan istri saya mendukung saya. Tapi maaf, saya tidak bisa mengatakannya kepada kamu. Maaf, saya harus pergi. Arwan, saya antar ya. Saya sudah usaha mati-matian membawa dia ke sini. Malah jadinya seperti begini. Tidak apa-apa. Orang sudah rampung kok. Mantumu kui, wis tak coba capu. Anakmu sing lanang ngeliat dia seperti ngeliat demit. Sudah pergi sana. Siapa iki? Iki aku, Bu. Ono apa meneh to, Nduk? Kok sampai sekarang aku nggak tahu si Iman ada di mana toh, Bu? Mbok ya sabar kamu itu. Iman pasti datang. Nyusul fotonya yang sepotong yang dibawa kamu. Lah Ibu iki gimana sih? Aku iki harus sabar gimana lagi? Semua wes tak lakoni tapi aku iki sampai sekarang juga nggak tahu si Iman itu ada di mana. Ibu sama Mbak Sumo sudah usaha, Nduk. Memang si Iman itu kuat, alot. Karena dia sembayang. Lah kalau dia sembayang terus, coba japu ibu juga ndak nyampe. Ya kita pasti kalah. Sekarang usaha kamu bagaimana caranya supaya si Iman itu ndak sembayang. Yo. Ibu iki gimana sih? Aku mau usaha gimana lagi? Wong tekan saiki aku juga nggak tahu dia ada di mana sekarang, Bu. Gina, halo? Lah, bocah iki piye to? Kok malah dipateni? Ikut, Ma. Ma, ikut, Ma. Tinggal Iman, Ma. Ma.
Ma. Dia mati. Coba Dia coba mati. lu periksa urat nadinya dong. Ada. Hidup. Dia masih hidup. Cepat ambil batu es, cepat. Dia harus dikompres. Sudah lama saya nggak lihat pelangi. Sewaktu saya kecil, saya sering mencari kaki pelangi. Karena kata orang, kalau kita bisa mendaki pelangi, kita bisa langsung ke surga. Dan ketika saya sudah dewasa dan bahkan ketika saya sudah menikah, keindahan pelangi tetap menyimpan kenangan manis. Pelangi itu seperti menjadi petunjuk buat saya bahwa dia akan pergi membawa semua keindahan dan semua kenangan manis yang pernah ada. Kamu nggak boleh pesimis, kamu harus optimis. Kamu harus berdoa supaya dia cepat sembuh. Saya tidak pernah berdoa. Dan saya tidak pernah sholat. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa saya? Kamu berhak untuk mentertawakan kedangkalan iman saya. Saya nggak ngetawain kamu, saya ngetawain diri saya sendiri. Saya nyuruh kamu sholat, padahal saya sendiri nggak pernah sholat. Bagaimana, suster? Ibu mulai sadar setengah jam yang lalu, Pak. Sayang, dalam perjalanan pulang, aku melihat pelangi kesayangan kita. Aku ingin kita sama-sama lagi mencari kaki pelangi untuk bisa kita sama-sama naik ke surga. Sayang, aku yakin kamu akan sembuh. Aku yakin kamu pasti akan menang melawan penyakit yang kamu derita. Kenapa sih kamu? Padahal saya telah mencukupi semua kebutuhan kamu. Apa sih yang kurang dari diri saya? Semua sudah saya penuhi. Tapi kamu malah memilih anak jalanan ini. Saya berharap ini hanya petualangan sesaat. Dari hati manusia yang kadang-kadang menjadi liar. Mak, apa? Mentang-mentang gua mak tiri ya, lu berani ngelawan ya? Mak, demi Allah, Mak. Nggak ada niat ayah begitu. Lu jangan ngibulin gua ya. Lu pikir gua kagak denger? Kalau lu masih ngebahas sama si Yopi brengsek itu? Mak, dari dulu pan mau dia tahu. Yopi emang pacarnya ayah, Mak. Pacar udah gua cekin masih lu anggap pacar. Mak, Yopi nyuekin ayah. Pan dia lagi sibuk ngurusin objeknya, Mak. Ntar kalau semuanya udah kelar, ayah pasti bayar lagi sama dia. Dasar goblok lu ya. Mpok Minah tuh barusan cerita sama gue.
Kalau dia tuh ngeliat sendiri si anak brengsek itu gandengan sama anak gedongan. Daripada lu jadi janda kalau nanti udah kawin sama dia, mending lu jadi janda sekarang aja. Masih banyak cowok yang bakal gue jodohin sama lu. Saya kira Om peduli sama Iman. Kamu menganggap saya tidak peduli dengan anak saya? Iya. Kamu pikir kamu siapa? Apa hak kamu bicara kurang ajar sama saya? Saya sama sekali tidak bermaksud untuk kurang ajar, Om. Sama sekali tidak. Begini, Om. Kalau memang Om keberatan saya lapor ke polisi, itu hak Om dan saya nggak akan lapor ke polisi. Tapi cinta saya kepada Iman dan cinta Iman kepada saya, itu yang memberi saya hak untuk mencari Iman sampai dapat. Permisi. Pak, Atau kalau Bapak perintahkan akan segera kami urus, Pak. Pak? Nanti saja kita lanjutkan pembicaraan. Saya masih ada keperluan sebentar. Ya. Baik, Permisi, Pak. Pak. halo. Selamat sore. Iman sudah pulang? Belum, Pak. Ada telepon dari dia? Belum, Pak. Selama ini dia kan dekat sama kamu. Dia pasti bilang sama kamu kemana dia pergi. Tidak, Pak. Dan Iman tidak bilang apa-apa. Mungkin cuma kesal saja. Kesel? Apa semua kemewahan yang saya berikan selama ini masih kurang apa? Saya kira Aden kesal karena sering dimarahin sama Bapak. Ah, omong kosong. Kalau Bapak mau mencarinya, lalu menyuruh pulang, pasti Dan Iman akan pulang. Kamu kira dia masih bayi apa? Kalau dia mau pulang, biarkan dia pulang sendiri. Saya tidak ada waktu untuk mengurusi anak kepala batu itu. Jangan mundar-mandir, kenapa sih? Cong, air, Cong. Iya, bentar. Berat banget lagi. Cepat minum ya, cepat. Cong, cepetan dong. Gue udah tahu lo kaget lihat gue. Cepat minum. Cong, cepetan dong, Cong. Cepat airnya. Minum dulu. Sekarang lo minum dulu. Nanti baru ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, lu bener-bener kelewatan deh. Gara-gara lu, kita bertiga tuh sempat panik, tau gak? Kita pikir lu bakalan koit. Ngomong-ngomong, lu ngeboat ya? Enggak. Saya nggak pakai obat. Oh, tak mungkin. Tak mungkin. Nggak mungkin deh kayaknya. Semua pemadat ngomongnya kan gitu. Lo ngaku aja. Kita nggak lapor polisi kok. Lo ngobat kan? Enggak. Saya nggak pakai obat.
Kalau lo kagak ngeboat, kagak mungkin lo bisa teler berat dalam taksi. Sampai diturunin tuh sama supirnya. Yang saya ingat waktu itu saya ada di rumah. Tahu-tahu ada perasaan aneh. Otak saya kayak diaduk-aduk. Kepala saya sakit banget. Sakit banget. Terus saya nggak sadar apa yang saya alami waktu itu. Tahu-tahu ya saya ada di sini. Gue percaya. Tampangnya bukan tampang pemadatan. Ya, tampang Alim sih nggak jaminan lagi kalau dia nggak ngeboat. Ya nggak? Udah deh, lo jangan banyak nanya. Sian tuh dia. Mendingan lo bantuin dia. Kita anterin dia pulang. Beres-beres deh. Aku? Dengan senang hati. Maafin aku ya, tadi malam aku belum bisa bicara. Aku mendengarkan kata-kata yang tidak diucapkan dari bibir kamu. Tapi yang dibisikkan dari hati kamu. Sayang, aku cuma ingin tahu apa yang kamu dapat dari Naya. Apa yang selama ini kamu cari sudah kamu dapat. Belum. Aku hanya bisa bertemu dengan dia beberapa kali. Sepertinya dia sedang ada masalah pribadi. Maafin aku ya. Gara-gara kondisi aku begini, kamu jadi kesini lagi. Padahal kan kamu belum dapat apa yang kamu cari. Sayang, seharusnya aku yang minta maaf karena aku meninggalkan kamu. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya aku selalu ada di samping kamu. Cinta inilah yang selalu mengikat kita. Dan aku selalu merasakan kehadiran kamu. Walaupun kamu jauh, tapi kamu selalu ada di hati aku. Saya sama sekali nggak tahu dia menghilang kemana, Mbak. Saya udah cari dia kemana-mana, Mbak. Saya nyari dia ke rumah papanya, saya cari dia ke rumah Edwin, saya cari dia kemana-mana, tapi dia nggak. Saya takut, Mbak. Saya takut ada apa-apa sama dia. Saya takut, Mbak. Saya begitu mencintai. Saya nggak mau kalau Mbak kenapa, Mbak? Mbak nggak apa-apa kan? Aduh, sorry, saya udah banyak ngomongin tentang masalah saya. Saya nggak tahu kalau Mbak sakit. Saya antar Mbak Wita pulang ya. Yuk, saya antar kok. Kenapa, Mbak? Suami Mbak mukulin Mbak lagi. Mbak, kenapa sih Mbak nggak nikahin dia aja, Mbak? Lihat, Mbak. Dia bukan hanya melanggar janjinya terhadap Mbak, tapi dia melanggar hak asasi manusia, Mbak. Tinggalin dia, Mbak. Ayo tinggal sama saya ya. Mbak pulang sama saya aja. Tadinya Mbak memang sudah mau meninggalkan dia. Tapi nggak bisa. Karena Mbak hamil, Naya. Terus kenapa kalau Mbak hamil? Emangnya kenapa? Itu pertanda dari Allah. Kalau Mbak tidak boleh bercerai. Mbak tidak boleh meninggalkan suami Mbak, Naya. Gue udah nyangka lo kaya. Tapi gue gak bayangin sekaya ini. Di luarnya aja kelihatan kaya, Zah. Tapi dalamnya miskin. Masa sih? Rumah orang kaya ada herdernya dong. Ada norak lah. Lu herdernya. Dik Siti, Zah.
Di mana? Situ. Yuk, yuk. Jalan-jalan yuk naik situ. Tangga itu namanya. Tapi nggak ada mesinnya, nggak kayak mall. Seru. Yuk, yuk. Yop. Siapa cewek yang lu ajak jalan kemarin, Yop? No, yang cewek gedongan? Ngomong apaan sih lo? Lu kagak usah bohong lagi sama gua, Yop. Semua tetangga juga udah bilang kalau lu tuh jalan sama tuh cewek gedongan. Gue itu bohong sama lu supaya lu gak kecipratan perkara. Ntar kalau lu tahu yang ada, lu mati berdiri lagi. Terus gimana cinta yang dulu lu pernah bilang ke gua, Yop? Ingat kagak sih lo? Hen. Lo itu gadis kampung, ya? Anak desa. Jadi lu lupain aja apa yang pernah gue omongin sama lo, oke? Oke? Gua bilang juga apa? Lu aja yang kesentilan. Sampai detik ini saya masih bingung, Ja. Kenapa sih kamu repot-repot mau nolongin saya? Man, anak jalanan tuh nggak semua brengsek seperti apa yang orang kira. Kalau gue disakitin, gue balas sakitin. Tapi kalau gue utang budi, gue harus bayar. Hei, apa-apaan ini? Sejak kapan rumah saya jadi pangkalan anak jalanan? Mereka teman-teman saya, mereka yang nganterin saya pulang ke sini. Anak jalanan tempatnya di jalan, bukan di rumah ini. Seharusnya kamu malu mengajak mereka ke sini. Harusnya Papa yang malu. Karena menilai seseorang itu dari hartanya, bukan dari nilai kemanusiaannya. Papa seharusnya... Jangan coba-coba mengambil muka di depan saya. Kalian tidak pantas di rumah ini. Ini. Wah, gila udah duit. Oh, ambil sebelah situ dong. Banyak banget ini. Ambil. Untuk upah mengantarkan Iman. Dan kalian tinggalkan tempat ini. Sekarang. Pak. Gua nggak mau bikin ribut karena ini rumah lo. Tapi kalau lo hina gua di jalanan, gua gantung leher lo. Pakai lidah lo sendiri. Tutup mulut kamu. Ayo cepat keluar. Keluar. Bapak boleh punya banyak duit, tapi nggak bisa beli harga diri saya. Cabut. Bentar. Sayang, ya. Cabut sekarang. Banci comberan. Joget, kita joget. Jalan lu sangat amat. Gue udah pegel dah, males kagak ada yang lihat ini. Naik, angkat aja kaki, roknya biar Begini, enak. aurat. Tebal deh, kutil. Lepak-lepak. Capek banget sih ya, gue nyari duit deh. Tahu nggak, sampai kaki gue parisnya semua biru-biru. Suara apa sih? Nyamuk kali ya? Lu ngambil handphone Iman ya? Ih, enggak. Enak aja, emang gue ada tampan ilap. Sembarangan deh lo. Ini jangan diobok-obok. Kayak ramat sih lu. Jangan diobok-obok. Duitnya. Kenapa bisa ada di tas lu? Gini, waktu si Iman pingsan, HP-nya gue amanin dulu. Gue lupa ngembaliin. Banci, lu ambil ya? Enggak. Udah diangkat. Ini nih, yang ini. Yang mana? Pencet yang mana? Ini yang hijau. Lo ngomong di sini. Cepet.
cepetan ntar keburu mati. Halo, halo, halo. Iman? Bukan, bukan. Bukan Iman nih, bukan. Kamu siapa? Telepon aja Iman ke rumahnya. Kamu copet ya? Kamu apain Iman? Heh, brengsek. Lu kalau ada di depan gua gampar lo. Terus kenapa handphonenya bisa ada di kamu? Berarti kamu copet. Kamu apain Iman? Lu telepon aja ke rumahnya, lu tanya sendiri sama Iman. Cewek brengsek. Halo? Halo? Gila mahal tau. Ini nyarinya susah. Ngumpulin 4 tahun belum kebeli gue. Udah gue amanin dulu. Gue amanin. Dasar. Duitnya jatuh. Jalan. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Pak, bisa bicara dengan Iman, Pak? Ini siapa? Ini Naya, Pak. Dia lagi istirahat, nggak bisa diganggu. Tapi, Pak, Iman, saya mau bicara sama kamu. Selama ini, Mama yang mencoba menjembatani hubungan kita sudah nggak ada. Jadi nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, Pak. Bahasa dan budaya kita berbeda. Saya papa kamu, Iman. Kenapa kamu membuat jarak yang begitu jauh dari saya? Saya nggak pernah membuat jarak, Pak. Tapi Papa lebih mencintai uang daripada mencintai kami. Itulah jarak di antara kita, Pak. Saya mengerti kamu sekarang lagi tidak enak. Nanti kita akan bicara lagi. Maafkan saya, Iman. Saya belum sanggup. Saya belum sanggup. Saya belum sanggup. Secara medis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan istri Anda. Kenapa dokter tidak bisa bersikap seperti olahragawan yang tidak pernah menyerah sebelum pertandingan berakhir? Saya terpaksa terus terang daripada saya memberikan harapan palsu yang membuat Anda akan kecewa. Sel-sel kanker itu sudah menyebar kemana-mana. Mungkin keinginannya untuk hidup dan cinta pada Anda masih bisa membuat dia bertahan. Saya akan memberikan cinta yang tanpa batas supaya dapat membuatnya dia bertahan hidup. Bisa kan, Dok? Mungkin doa dapat membantu menyembuhkan dia. Mengapa kehidupan dunia selama ini telah membuat saya melupakan Allah? Benar, kamu mau pulang sekarang? Sebenarnya sih enggak, tapi rasanya aku harus balik sekarang, Mas. Oke, hati-hati di jalan ya. Dah. Kamu sudah pulang? Tega sekali abang menyakiti saya.
Abang berselingkuh di rumah saya. Rumahmu? Sejak kapan anak gembel punya rumah? Karena kemurahan hatiku, aku telah mengangkat derajatmu dari gubuk reot di tempat kumuh ke tempat terhormat ini. Kamu tidak punya hak apapun melarang aku untuk berbuat apa saja di rumahku. Dengar baik-baik. Perempuan tadi bernama Emma. Dia adalah perempuan idamanku. Dia tidak sok tahu, sok alim, dan sok ngajarin agama seperti kamu. Dia adalah wanita yang hidupnya memakai otak. Kalau kamu wanita yang punya harga diri, seharusnya kamu sudah angkat kaki dari rumah ini. Harga diri saya sudah tercampakkan. Begitu janin darah daging abang tumbuh di rahim saya. Kalau kamu udah gak sayang sama saya, bilang! Bilang! Naya. Kamu pikir kamu siapa, ha? Bisa datang dan pergi aja begitu aja, ha? Saya cari kamu ke pub, saya cari kamu kemana-mana. Saya cari kamu ke rumah kamu dan kamu gak ada. Naya. Tenang. Dengerin saya dulu, dengerin. Saya gak pernah benci sama kamu. Maafkan saya tapi saya sendiri nggak tahu apa yang saya lakukan. Jangan pernah tinggalin saya lagi. Maafkan saya. Jangan pernah tinggalin. Loh, kok bisa? Kenapa foto si Iman yang sepotong itu ada di tangan ayah? Saya juga bingung loh, Bu. Kali dia cewek brengsek itu juga mau main dukun. Handphone kamu hilang kan? Saya coba nelpon dan diangkat, tapi kayaknya diangkat sama copet yang nyolong handphone. Naya, kamu nggak boleh ngomong begitu sama mereka. Walau bagaimanapun mereka sudah menolongin saya. Mungkin kalau nggak ada mereka, saya sudah meninggal. Kamu ngomongnya gitu sih, kita baru aja ketemu, kamu ngomongnya udah meninggal. Saya bukan berusaha nakut-nakutin kamu, tapi itulah kenyataannya. Kamu malam itu kemana sih? Apa jangan-jangan... Kamu mau tahu? Malam itu seperti mimpi buruk, tapi saya tidak tidur. Saya sadar ada perasaan aneh dan otak saya itu seperti diaduk-aduk dan kepala saya itu sakit sekali, benar-benar sakit. Dan setelah itu saya blank. Saya nggak ingat apa yang saya lakukan. Yang saya ingat yang saya tahu. Saya sudah berada di rumah orang itu. Di orang yang ambil handphone itu? Iya, dia. Ra, ngomong dong. Jangan diem aja. Gimana kita bisa nolong elu kalau lu diem aja? Rosa meninggal? Enggak.
dia masih hidup. Tapi dia udah gak kenalin gue lagi, Ja. Dia cuma bengong liatin gue. Dia kagak tahu lagi kalau gue sayang banget sama dia. Gue kehilangan adik gue, Ja. Ini enak banget, kamu mesti coba deh. Ini rasa Iman? Iman, kamu gak apa-apa kan? Saya sakit sekali, sakit. Tolong, Daya, tolong. Tolong.